media. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang yang mendengarkan cerita kita. Misalkan tadi Bu Tita mau menceritakan tentang kisah ayam yang cerdik, maka Bu Tita menggunakan boneka ayam. Nah, saat menceritakan kita menggunakan boneka ayam. Coba seperti gambar yang ada di slide. Nah, itu ada gambar orang sedang mendongeng atau bercerita menggunakan media boneka. Ya, anak-anak ya. Nah, maka dari itu untuk membuat sebuah boneka ini tidaklah sulit. Kita bisa menggunakan teknik potong. Ya, apa itu teknik potong? Nah, teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian. Biasanya kita menggunakan apa untuk memotong, anak-anak? Kita menggunakan gunting. Nah, itu. Nah, baik anak-anak, setelah mengetahui materi tadi, selanjutnya Bu Tita akan menayangkan sebuah video cerita fiksi yang berjudul Kera, Kisah Ayam dan Kera. Nah, silakan kalian mengamati, mencermati tokoh-tokoh yang ada dalam video berikut ini. Ayam dan Kera, cerita dari daerah Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi masuk ke dalam zona waktu Indonesia Tengah atau disingkat dengan WITA. Provinsi yang terletak di salah satu pulau terbesar di Indonesia ini memiliki ibu kota yang terletak di Kendari. Sebagaimana provinsi lainnya, Sulawesi Tenggara memiliki banyak cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satunya adalah dongeng tentang kera dan ayam. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, coba sekarang siapa yang bisa mengacungkan tangan? Siapa yang bisa menjawab tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut siapa saja? Ya, betul sekali. Tadi yang ada di dalam tokoh video tersebut adalah kera, ayam, dan kepiting. Pintar sekali ya, anak-anak ya. Setelah ini anak-anak, Bu Tita akan memberikan tugas untuk kelas 4. Bu Tita akan membagi kelompok menjadi setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, terdiri dari 5 siswa. Tugasnya apa? Nah, di sini Bu Tita akan memberikan LKPD yang berisi cerita. Silahkan nanti tiap kelompok berdiskusi menentukan tokoh ceritanya. Jadi di situ ada cerita siapa, nanti kita identifikasi. Nah, sekarang Bu Tita bagikan dulu untuk LKPD-nya. Sudah mendapatkan semuanya? Nah, apa ada yang perlu ditanyakan untuk kakak kelas 4 tentang tugas yang sudah diberikan? Kalau tidak ada, Bu Tita beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Untuk adik-adik kelas 3, sekarang Bu Tita akan mengajak kalian untuk membuat boneka anak ayam. Nah, Bu Tita akan membagikan LKPD. Di sini sudah ada alat-alat dan bahan yang sudah tertera di sini ya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja sudah ada. Silakan sambil Bu Tita mendemonstrasikan cara membuatnya, kalian mengeluarkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Apa saja? Coba kita cocokkan bersama-sama ya anak-anak ya. Yang pertama adalah kardus bekas. Kardus bekas. Kemudian ada kapas berwarna putih. Nah, selanjutnya ada lem kertas. Nih. Kemudian ada gunting, ada stik es krim. Nah, dan yang terakhir adalah pensil untuk membuat pola. Setelah itu silakan kalian
di lembar kerja itu sudah lengkap untuk langkah-langkahnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan anak-anak bekerja untuk membuat boneka dari anak ayam ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, berikutnya Bu Tita ke kelas 4 ya. Coba Bu Tita mau ke kelompoknya siapa ya ini ya? Kelompoknya tari. Nah, ada pertanyaan atau ada kesulitan? Ternyata tidak ada. Sudah selesai semua ya tugasnya tadi mendiskusikan ya. Baik, kalau sudah selesai, Bu Tita minta perwakilan satu kelompok ke depan untuk membacakan hasil identifikasi tokohnya tadi. Coba kelompok yang satu maju ya, yang lain memperhatikan dan nanti memberikan tanggapan. Ya, baik. Setelah tadi kita mendengarkan presentasi dari teman kalian, coba kita bahas anak-anak ya. Siapa saja tadi tokoh yang ada di cerita Kasuari dan Dara Mahkota? Baik, pintar sekali. Tokohnya ada Kasuari, ada Dara Mahkota, dan ada satu lagi yaitu burung pipih. Coba anak-anak, bagaimana tadi, sudah betul semua? Pintar, memang kalian anak-anak yang hebat, sudah bisa mengidentifikasi tokoh cerita. Selanjutnya anak-anak, tadi Bu Tita yang ada di slide di atas tentang cerita fiksi, silakan ditulis di buku tulis supaya kalian lebih paham dan nanti bisa dibaca di rumah ya. Bu Tita beri waktu 5 menit untuk menulis materi tersebut. Berikutnya untuk kelas 3 sudah selesai untuk membuat bonekanya? Sudah semua. Coba silakan ditunjukkan untuk gambar boneka ayamnya. Nah, sudah jadi semua. Silakan sekarang coba kelas 3 untuk maju ke depan semua, ke depan kelas dengan membawa hasil karyanya. Sudah selesai untuk kelas 4 mencatatnya ya. Kalau sudah, coba perhatikan karya dari adik-adikmu kelas 3. Mana di antara ke-10 anak ini yang layak Bu Tita pajang di kelas? Nah, silakan pilih 3 terbaik. Ya, sudah ketemu ya. Nanti yang 3 terbaik akan Bu